Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Auwalia Muslimah dari kelas 2A, NPM 20106310600006, ingin mempresentasikan tentang materi perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu hakikat perkembangan. Yang kedua, karakteristik perbedaan individu. Yang ketiga yaitu pertumbuhan dan perkembangan individu. Dan yang keempat yaitu kebutuhan remaja. Yang pertama, yaitu hakikat perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah sistematis merupakan perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme, fisik, dan psikis, dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Yang kedua yaitu progresif, merupakan perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, dan meluas, baik secara kuantitatif, fisik, maupun kualitatif, psikis. Yang ketiga yaitu berkesinambungan. Berkesinambungan merupakan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. Itu ciri-ciri perkembangan. Yang pertama itu terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik dan aspek psikis. Yang kedua, terjadinya perubahan propersi dalam aspek fisik dan psikis. Yang ketiga yaitu lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik dan psikis. Yang keempat yaitu munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik dan psikis. Yang kedua yaitu karakteristik dan perbedaan individu. Pengertian individu. Individu itu tidak dapat dipisahkan keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal, dan khas. Seseorang berbeda dengan orang lain karena ciri-cirinya yang khusus itu menurut Webster. Menurut Eccles dan Sadali, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perorangan, atau oknum. Karakteristik individu. Setiap individu itu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Perbedaan individu. Menurut Gary 1963 mengkategorikan perbedaan individual ke dalam bidang sebagai berikut, yaitu yang pertama perbedaan fisik, yang kedua yaitu perbedaan sosial, yang ketiga perbedaan kepribadian, yang keempat perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar, yang kelima perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah, yang keenam yaitu perbedaan kognitif, yang ketujuh perbedaan individual dalam kecakapan bahasa, yang kedelapan yaitu perbedaan individu dalam kecakapan motorik, yang kesembilan perbedaan dalam latar belakang, ke-10 yaitu perbedaan dalam bakat, dan yang terakhir yaitu perbedaan dalam kesehatan belajar. Yang ketiga yaitu pertumbuhan dan perkembangan individu. Perkembangan individu, pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu pertumbuhan fisik, yang kedua yaitu intelek, yang ketiga emosi, yang keempat sosial, kelima bahasa, keenam bakat, dan yang terakhir yaitu sikap, nilai, dan moral. Yang keempat yaitu kebutuhan remaja. Jenis-jenis kebutuhan remaja. Aktualisasi diri merupakan bentuk kebutuhan untuk mewujudkan jati dirinya. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kebutuhan organik, yaitu seperti makanan, minuman, dan seks. Yang kedua yaitu kebutuhan emosional, yaitu seperti kebutuhan untuk mendapatkan simpati dari pihak lain. Yang ketiga yaitu kebutuhan berprestasi, dan yang terakhir yaitu kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis.
Thank you, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.